الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابه العظيم وبينه وأحكمه بسنة نبيه الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبعثنا إلى التمسك بهما بفضله العميم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما دام المسلمون مهتمين بتكميل دينه القويم. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله وعليكم بتمسك كتابه الله العظيم والعمل بسنة رسوله الكريم. صدق الله العظيم. Sidang salat Jum'ah yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak semua orang, masih banyak di luar sana yang tidak sempat karena beberapa alasan. Oleh sebab itu, kesempatan hari ini merupakan anugerah Allah yang sangat besar yang tidak diberikan kepada orang lain. Oleh sebab itu, momentum salat Jumat kali ini, mari kita jadikan ajang muhasabah diri, introspeksi diri, agar senantiasa kita belajar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat ini kita hidup di era digital, ilmu teknologi. Tentu kita tidak bisa terlepas atau lari dari era saat ini. Penting kiranya saya untuk mengeksplorasi bagaimana telaah ilmu teknologi pada kehidupan di era milenial atau Gen Z, bahasa kerennya. Terus terang, di era modern ini kita hidup dikelilingi oleh berbagai teknologi canggih terus berkembang sangat pesat. Teknologi yang kita rasakan manfaatnya 1 bulan yang lalu bisa jadi sudah ketinggalan zaman karena sudah ada teknologi yang baru yang hari ini baru ditemukan. Handphone yang kita beli beberapa minggu yang lalu mungkin tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena sudah handphone terbaru dengan teknologi yang lebih canggih. Teknologi sejatinya adalah hasil penerapan ilmu pengetahuan. Teknologi dirancang untuk memudahkan yang sulit, menjauhkan yang dekat, dan mengubah yang sepertinya tidak mungkin dalam kebiasaan kehidupan manusia yang saat ini akan menjadi mungkin. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua harus bijak memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Dengan kecanggihan teknologi, kita bisa menempuh jarak ribuan kilometer dengan perjalanan dalam hitungan jam.
Dengan kecanggihan teknologi pula kita bisa berbicara dengan orang lain yang tinggal di benua yang berbeda, seakan kita berhadap-hadapan dalam satu ruangan. Kita tidak tahu akan sampai kemana dan seperti apa kemajuan teknologi di masa yang akan datang. Kita juga tidak tahu capaian-capaian dan temuan-temuan apa yang akan disaksikan oleh masa depan. Seandainya kita ingin melakukan perbandingan sederhana antara fakta kehidupan kita di masa sekarang dengan sejarah tempo dulu, kita akan mendapati hal yang benar-benar mengherankan. Teknologi yang kita rasakan sekarang belum dikenal di masa as-salafun as-salih. Meski begitu, mereka lebih banyak menguasai ilmu agama dan lebih mendalam pemahaman keagamaan, lebih kuat keimanan, lebih mulia akhlaknya, dan jauh lebih mumpuni dalam mengurus dan mengatur urusan rakyat serta mewujudkan kemaslahatan umum. Dulu, saat saya masih kecil, untuk menulis satu buku itu sangat sulit karena pakai pengetikan yang manual. Tetapi saat ini saya bisa dan mampu mengorbitkan satu buku dalam sehari. Bahkan bulan yang lalu saya mampu one day one book. Satu hari satu buku. Satu bulan berarti 30 buku yang sudah ber-ISBN. Kenapa? Karena faktor kecanggihan teknologi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sementara kita lihat di masa sekarang, meski telah tersedia semua sarana modern, kita jauh berada di bawah para pendahulu kita dalam semua hal yang telah disebutkan. Bahkan kita lihat banyak orang tercerabut dari iman dan akhlak yang mulia dan terlepas dari istiqomah dalam kebaikan. Ini semua menunjukkan bahwa sarana peralatan belaka tidak cukup untuk mewujudkan kemajuan manusia, dan teknologi semata tidak cukup untuk meraih kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hal ini tidak berarti bahwa khatib mengajak kita semua untuk berpaling dan mengabaikan sekian banyak produk modern dan penemuan ilmiah yang ada. Tidak, no. Tapi kami hanya ingin mengajak kita semua untuk bersikap bijak dan dapat menggunakannya untuk hal yang membawa manfaat bagi masyarakat. Tidak sedikit rumah tangga kita hancur berantakan gara-gara HP. Dan tidak sedikit pula orang naik haji gara-gara HP. Bahkan sepeda motor saya itu dikasih hadiah melalui Facebook oleh orang-orang yang tidak saya kenal. Itu pun dari HP. Oleh sebab itu, baik dan tidaknya teknologi yang kita pegang tergantung mentalitas yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hal ini tidak berarti bahwa khatib untuk mengabaikan teknologi, tidak. Tapi faktanya sekarang banyak pengguna teknologi, terutama gadget seperti handphone, laptop, tablet, kamera digital dan lain-lain, dan media sosial dengan berbagai platformnya seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, dan lain sebagainya, larut secara membabi buta. Media-media tersebut telah merusak dan meracuni hati dan pikiran banyak anak-anak kita, mulai mengakar dan menancap kuat di rumah kita hari ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di masa sekarang banyak orang tertipu dengan kemajuan peradaban semu yang diklaim pihak-pihak tertentu. Banyak orang mengikuti berbagai mode dan tren yang dipropagandakan media-media barat padahal bertentangan dengan tuntunan syariah. Banyak orang
apalagi anak-anak yang masih belia, kecanduan untuk duduk di depan layar internet hingga mengabaikan hal-hal penting meski mereka kerjakan. Betapa banyak orang kecanduan internet sehingga meninggalkan sholat, mengabaikan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim, dan lain sebagainya. Contoh konkret, anak saya ketika ada kongnya dari Bondowoso datang ke rumah, dia asik dengan handphonenya, sampai-sampai saya hampiri dia untuk diajak salaman. Asik sekali dengan handphonenya. Ini akibat daripada digitalisasi modern saat ini. Oleh sebab itu, saya sebagai orang tua sangat prihatin sekali melihat mentalitas anak-anak saat ini. Betapa sering kita disuguhi berita sekian banyak orang yang rusak karena berteman dengan teman-teman buruk yang terhubung dengan mereka melalui internet. Akhirnya mereka terjerumus kepada perilaku maksiat, hura-hura dan pikirannya selalu tertuju pada situs-situs porno, pergi ke tempat-tempat pelacuran dan mengikuti berita perempuan-perempuan jalan. Banyak pula kasus penipuan dan pemerasan yang sering terjadi melalui internet dengan tujuan menggeruk harta orang lain atau melecehkan kehormatan wanita. Hal ini bukan tanpa dasar. Saya pernah diundang oleh salah satu tokoh di Situbondo, diminta untuk meruqyah anaknya yang kuliah di Malang. Ternyata anaknya itu menjadi korban hutang piutang online, dan angkanya cukup fantastis. Angkanya itu hampir 300 juta. Untung orang tuanya kaya. Tetapi walaupun kendati kaya, bapak ibunya, bahkan ibunya itu kebetulan satu angkatan S2-nya dengan saya, sampai nangis-nangis. Kenapa? Karena menjadi korban anaknya yang hutan online atau benjol tanpa sepengetahuan orang tua. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sedikit, tetapi ini menjadi nasihat untuk saya pribadi, agar kita sebagai orang tua tidak lalai, tidak abai terhadap pendidikan anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna innahu huwas samiul alim.